memuliakan nama-Mu. Kami boleh beribadah kembali Tuhan kehadiran. Untuk itu urapi hati jiwa dan pikiran setiap kami. Urapi tempat ini pada kasih kuasa sehingga kami boleh aman dalam perlindungan tangan-Mu. Sebentar kami mendengarkan sebagai berapa firman. Biarlah Tuhan urapi setiap telinga yang mendengar, baik secara langsung maupun secara rekaman Tuhan, sehingga setiap kami memperoleh satu pengertian yang benar tentang Engkau, bagaimana kami menghadapi dan hidup dalam krisis yang sedang terjadi ini, sehingga kami tidak diombang-ambingkan oleh keadaan, kami tidak diombang-ambingkan oleh pengajaran-pengajaran yang salah, sehingga kami boleh terus melangkah bersama dengan Engkau. Urapi hamba-Mu Tuhan, sehingga apa yang hamba sampaikan adalah benar-benar dari Engkau sendiri, yang mau berbicara bagi setiap kami, memberi kekuatan bagi setiap kami. Tuhan Roh Kudus, ini waktu berbicaralah bagi setiap kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, setiap kita yang siap diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom. Puji nama Tuhan. Hari ini kembali kita boleh beribadah walaupun dengan protokol kesehatan dan berbagai aturan-aturan yang ada. Ya saudara, kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan yang diberi judul Overcoming Season of Crisis, atau bahasa Indonesia itu bagaimana kita hidup di dalam krisis. Saudara, kita ini sudah ada 3 bulan lebih dalam krisis yang namanya virus COVID-19. Dan kita banyak mendengar istilah-istilah baru. Ada yang namanya stay at home, tinggal di rumah. Nah, muncul yang baru ini, new normal. Dan ini seringkali disalahartikan new normal. Semarang tidak pernah new normal. Nah, karena Semarang tidak pernah PSBB. Ya, Pak Hendi wali kota sudah mengatakan bahwa kita itu tidak pernah PSBB, ngapain normal dari dulu juga kita sebut sudah new normal. Ya, jadi kalau new normal itu adalah bagi mereka yang melakukan yang namanya PSBB. Nah, saudara, kata new normal ini disalahartikan. Banyak orang yang melihat kata new normal itu bahwa mereka akan hidup kembali normal seperti dulu. Salah kaprah. New normal itu sudah dikoreksi oleh pemerintah pengertiannya. Memang tidak secara langsung di rumah, tapi pengertiannya sudah diubah bahwa arti kata new normal itu adalah kita belajar hidup di dalam satu era, satu kondisi yang berbeda. Jadi kalau dulu kita biasa ke gereja cipika-cipiki, sekarang nggak boleh lagi. Dulu mungkin kita bebas berdekatan, sekarang harus jaga jarak. Jadi bukan berarti itu normal itu boleh normal kembali, wah, pelukan lagi, cipika-cipiki lagi, kongko lagi. Bukan itu yang dimaksud. Jadi saudara, bukan sesuatu yang mudah memang untuk melakukan apa yang sebetulnya mudah. Kalau sampai hari ini saudara dan saya sehat, itu berarti cara hidup kita itu sudah benar. Ya, kalau saudara sampai hari ini sehat, itu cara hidup saudara sudah benar. Jadi tinggal dilanjutkan saja. Ya, tidak usah perlu takut. Kenapa? Apa yang sudah kita lakukan sampai hari ini dan kita tetap sehat, berarti kita sudah betul-betul tepat melakukan metode kehidupan yang ada saat ini. Nah, saudara, kita akan belajar bagaimana kita mengatasi atau hidup di dalam krisis yang sedang terjadi ini. Ini betul-betul krisis yang memang akan berjalan panjang. Sampai kapan kita juga nggak tahu. Makanya ketika kita nggak tahu, kita belajar coba hidup seperti apa yang pemerintah sarankan. Nah, ada 2 sikap. Orang ketika mengalami satu masalah atau krisis,
Nah, ada dua kondisi yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama adalah sikap hidup. Ada sebagian orang memiliki sikap hidup ketika dia melihat, oh ada virus corona, tidak boleh dekat dengan orang, tidak boleh ini, tidak boleh itu. Maka dia kemudian mengambil keputusan mengisolasi dirinya, tidak keluar-keluar, saudara. Sampai hari ini saya punya teman yang cukup dekat dengan saya, suami istri. Sampai hari ini tidak pernah keluar rumah dari akhir Maret. Berarti sudah 3,5 bulan dia tidak pernah keluar dari rumah. Salah nggak? Ya nggak salah, itu pilihan dia. Itu sikap hidup dia. Ada orang yang menganggap remeh. Elah, virus kecil kok. Kenapa harus takut? Kemana-mana tanpa masker. Kemana-mana tidak memperhatikan yang namanya jarak. Malah ada orang yang nantang. Mana virus itu tak kalemi. Hebat. Pada anak muda sampai, yuk, jilat itu. Apa kloset itu? Karena itu katanya banyak di sana ada virus tak jilat. Tenang. Di Afrika ada pendeta yang hebat punya karunia kesembuhan. Dia bilang aku akan cium tangan orang-orang yang kena virus corona itu dan dia pasti sembuh. Saudara dengar ceritanya hari ini, pendeta itu meninggal karena virus COVID-19. Itulah yang terjadi sikap hidup orang-orang yang ada di dunia ini. Nah, makanya Alkitab mengatakan, jadilah kita seperti ular. Ya, kita tidak melakukan sembarangan. Jadi, ojo ngawur. Dan terus seperti merpati. Ketika gereja sudah mulai mengadakan satu pertemuan seperti hari ini, dan minggu depan kita akan sudah mulai ibadah terbatas, yang tentunya orang-orang yang berusia di atas 12 tahun dan di bawah 65 tahun yang sehat. Nah, saudara, kita harus perhatikan diri kita. Sikap hidup kita bagaimana? Kalau kondisinya sakit, ya jangan ke gereja dulu. Tuhan gak marah kok. Ibadah dari rumah. Saya berharap minggu depan sudah bisa live streaming. Jadi apa yang terjadi di sini, jam yang sama, menit yang sama, akan saya ikuti di rumah. Saya juga kemana-mana, saudara, bawa hand sanitizer, kantongi. Bukan takut, tapi itulah yang namanya protokol kesehatan. Jadi kalau saudara minggu depan sudah mulai ibadah, ayo mulai ibadah, tapi tetap dengan protokol kesehatan. Jaga diri kita masing-masing. Kelihatannya gampang, tapi tidak gampang, saudara. Kita belajar dari satu ayat yang saya ambil dari 1 Tawarik 28 ayat yang ke-9a. 1 Tawarik 28 ayat 9a, ini nasihatnya Daud kepada Salomo. Begini firman Tuhan. 1 Tawarik 28 ayat 9a berkata, dan engkau anakku Salomo, kenallah Allahnya ayahmu dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan dengan rela hati, sebab Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita. Amin. Saudara, perintahnya Daud kepada anaknya Salomo itu sangat mudah. Yang disuruh apa? Kenali Allahnya ayahmu. Sama dengan ketika saya ngomong sama anak saya, nah,
istrinya. Karena dia punya banyak sekali. Dan dari berbagai bangsa dia ambil dari istri. Dan dia membiarkan istrinya itu membawa dewa-dewanya. Sehingga kemudian Salomo ikut menyembah dewa-dewa istrinya. Perintahnya sangat sederhana, saudara. Salomo, kenali Allah ayahmu, gampang. Beribadahlah kepada dia, gampang. Tapi saudara bisa lihat akhir Salomo, dia tidak melakukan dengan benar dan tepat perintahnya. Sama seperti hari ini, anak-anakku, orang-orang yang mengasihi aku, engkau boleh beribadah, tapi pakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Gampang enggak, saudara? Gampang ya? Tapi kalau engkau tidak setia, engkau melanggar itu semua, terus kemudian kena virus, itu bukan salah gerejanya, bukan salah Tuhannya, salah kitanya. Sama seperti Salomo, bukan salahnya Daud ayahnya, bukan salah istrinya, tapi salah dia mengambil keputusan. Kenapa dia tidak tegas menolak dewa-dewa istrinya? Padahal dia berkuasa, dia punya power, dia punya hikmat yang hebat. Tetapi karena dia tidak tegas, sehingga akhirnya dia jatuh. Jadi mulai minggu depan kita ibadah tetap sudah. Kita lakukan protokol kesehatan yang baik. Dan percayalah tidak akan ada apa-apa. Kalau kita sudah mengikuti aturan dengan baik, pemerintah katakan tidak akan terjadi apa-apa. Kenapa? Sudah diselidiki dengan baik oleh ahlinya. Dan kemudian diberikan satu data-data yang harus kita ikuti. Sederhana, cuma masalahnya mau atau enggak. Kalau saudara mau sehat dan bisa beribadah dengan baik, ikuti aja aturannya. Dan pemerintah katakan engkau akan selamat. Nah, itu sikap hidup saudara. Dan tidak mudah itu, walaupun kelihatannya mudah. Yang kedua, saudara, adalah sikap hati. Pada saat kita menghadapi hidup di dalam satu krisis, kita harus menjaga sikap hati kita. Nah, saudara, lihat Amsal 4 ayat yang ke-23. Amsal 4 ayat 23 berkata begini, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi jaga hati, saudara. Karena hati kita ini bisa mempengaruhi hidup kita. Hati kita ini bisa ngomong sama kita, "Alah, itu teorita. Kan kamu sehat, badanmu wah keker, kuat. Udahlah, nggak usah ikutin aturan-aturan itu. Pakai maskeran sesak. Pakai cuci tangan, kayak uang londo. Nggak usah. Oh, kamu sehat kok, apa-apa." Nah, hati kita bisa berkata seperti itu, dan bisa mempengaruhi tindakan kita. Maka dia akan berkata, ya benar ya, mungkin kita sehat, tapi ingat ada yang namanya OTG, orang tanpa gejala. Kita sehat, kita kuat, tapi orang yang di sekitar kita belum tentu. Makanya saudara jaga hati kita.
kemanapun rapat, saya tidak pernah terlambat. Kemanapun ibadah, saya tidak pernah terlambat. Bahkan pernah saya harus naik mobil, saya korban bubuk Purwodadi. Saya tanya pendetanya, di sana ada penginapan, dan ada hotel, nggak biar saya nginap, biar saya tidak terlambat. Tidak ada. Saya melaju dari Semarang 1,5 jam, saudara bayangin. Jam 6 pagi ibadahnya. Jam berapa saya harus bangun? Jam berapa saya harus berangkat? Dan saya datang jam 6 kurang 15. Sampai pendetanya bingung, kok sudah sampai Pak Tante? Iya, saya harus tetap. Saya sudah biasa mendisiplinkan diri. Sehingga ketika ada peraturan-peraturan dari pemerintah ini, bukan sesuatu yang sulit buat saya lakukan. Tapi beberapa orang yang tidak biasa hidup di disiplin, berat. Nah, makanya saudara jaga hati. Karena hati itu bisa mempengaruhi. Kenapa? Karena hati itu adalah pusat pengendali tubuh dan sikap kita. Jadi sikap yang di atas tadi itu dikendalikan oleh hati. Hati bisa menguasai tubuh. Hati tidak bisa membunuh, tapi hati bisa menyuruh tangan untuk membunuh orang. Hati tidak bisa berdusta, nggak bisa bohong, tapi dia bisa suruh mulut kita berbohong. Betapa bahayanya hati dusta. Makanya perlu kita hati-hati, saudara. Dalam Amsal 27 ayat yang ke-19, Amsal 27 ayat 19 berkata begini. Seperti air mencerminkan wajah, demikianlah hati manusia mencerminkan manusia. Jadi hati itu mencerminkan siapa diri kita sesungguhnya. Saudara bisa menyembunyikan sikap hidup saudara dari orang lain, tapi ketika hati kita mengalami satu peristiwa yang sedih, muka saudara akan kelihatan sedih. Ketika hati saudara senang, muka saudara akan sumringah, ceria. Hati itu menentukan saudara. Makanya Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan penuh kewaspadaan. Tapi seringkali kita kebalik. Kita suruh Tuhan yang jaga hati kita. Tuhan inilah yang ku mau. Kau menjaga hatiku. Salah, saudara. Lagu itu keliru. Bukan Tuhan yang menjaga hati kita, tapi Alkitab berkata, jaga hatimu. Kita yang menjaga hati kita. Makanya saudara, dalam bahasa Ibrani-nya itu, kata jagalah itu dipakai kata nazar. Artinya apa? Observasi atau telaah. Observasilah hatimu, telaahlah hatimu. Tuhan suruh kita yang melakukan observasi itu. Tuhan suruh kita yang melakukan telaah. Dan kata hati itu dipakai kata leh. Nah, kata leh itu perasaan, kehendak, cara berpikir. Jadi kalau kita dengar ayat ini yang berkata, jagalah hatimu dengan penuh kewaspadaan, artinya telah observasi hati kita. Adakah sesuatu yang berlebihan takutnya? Adakah sesuatu yang kita lihat tidak benar cara berpikir kita? Ubah. Siapa yang ubah? Kita. Jangan minta Tuhan ubah karakter. Yang bisa mengubah itu kita. Kenapa? Tuhan sudah memberikan kepada kita
kita yang namanya kehendak bebas, free will. Jadi jangan dibalik. Kita suruh Tuhan yang menjaga hati kita, kita suruh Tuhan yang mengubah kita, tapi kita tidak pernah menjaga hati kita, kita tidak pernah mengubah diri kita. Saudara, makanya banyak orang kecewa kemudian, kok Tuhan tidak bergerak, kok Tuhan tidak mengubahkan, kok Tuhan tidak menjaga hati saya. Karena salah ngerti, saudara. Kalau hari ini saudara sudah mengerti bahwa yang menjaga hati kita itulah kita sendiri, maka coba observasi, adakah yang tidak benar di hati kita ini? Ada nggak cara berpikir kita yang salah? Yuk ubah. Nah, mintalah perlindungan, kekuatan, kemampuan dari Tuhan untuk kita mampu mengubah pola pikir kita yang salah. Boleh minta kekuatan, boleh, tapi jangan Tuhan yang disuruh. Satu hal yang berbeda ya saudara. Jadi hati itu penting sekali saudara, karena itu adalah yang mengendalikan hidup kita, yang mengendalikan sikap kita, yang menentukan sikap apa yang kita ambil. Semuanya datangnya dari hati, kemudian naik ke pikiran, kemudian menjadi sebuah tindakan. Jadi tindakan itu dimulai dari hati, kemudian bergerak ke pikiran, kemudian bergerak kepada tindakan. Jadi kalau hati kita nggak bersih, maka pikiran kita nggak bersih, maka kemudian tindakan kita juga tidak bersih. Tapi kalau hati kita bersih, penuh dengan firman Tuhan, kita akan berpikir yang bersih, berpikir tentang firman Tuhan, dan keluar dari mulut kita adalah firman. Kata-kata positif, kata-kata motivasi yang memberi kekuatan bagi orang lain. Jadi perlu sekali saudara, dalam Matius 15 ayat yang ke-19 berkata begini. Matius 15 ayat yang ke-19, karena dari hati timbul segala pemikiran yang jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Jadi semuanya itu muncul, timbul dari dalam hati. Jadi sangat penting saudara. Yang pertama jaga sikap, yang kedua jaga hati kita. Nah saudara, hati adalah sumber mata air. Makanya saudara hati-hati sekali, karena hati itu sangat mempengaruhi setiap tindakan kita, setiap perbuatan kita, setiap kelakuan kita, setiap perkataan kita. Makanya kalau ada orang yang suka, ngomongnya jelek gitu ya, suka misuh, suka fitnah, suka ngadu domba, itu pasti hatinya nggak beres. Ya untuk minta Tuhan mampukan aku untuk menguasai hatiku. Berikan aku Tuhan kemampuan untuk aku bisa menguasai hatiku. Dan tidak hanya berdoa saudara, baca firman. Karena apa yang kita dengar itu akan masuk dari telinga dan masuk dalam hati kita. Jadi firman yang kita dengar itu akan tertanam dalam hati kita, dan muncullah sumber mata air yang bersih. Makanya hidup kita akan mengalami apa namanya optimisme, percaya, tidak dikuasai oleh ketakutan.
Tidak dikuasai oleh pikiran-pikiran negatif. Kenapa? Sumbernya sudah bersih. Sumbernya sudah baik. Maka kemudian memancar ke dalam pikiran itu. Bersih. Maka keluar. Gak usah takut. Yang penting kita lakukan protokol kesehatan. Semua akan baik. Tapi hati-hati saudara. Amsal 18 ayat 12 berkata begini. Amsal 18 ayat 12 berkata begini. Tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Jangan terus merasa aku kan anaknya Allah. Aku kan benar datang ke gereja. Salahnya di mana? Tidak usah takut. Pasti Tuhan selesai. Udahlah, tidak usah pakai masker. Udah, tidak usah pakai cuci tangan dalam repot. Masa sih Tuhan tidak proteksi kita? Itu tinggi hati, saudara. Kelihatannya sih sederhana. Kalau bisa lihat Pak Gembala dan kakek malah pakai face shield. Wow. Apa kurang imannya? Enggak. Justru kalau kita tidak mengikuti protokol kesehatan itu, kita sedang tinggi hati, sombong. Dan saya mau kasih tahu sudah, sombong itu adalah dosa yang paling utama yang dibenci oleh Tuhan. Jadi belajar merendah hati siapapun kita, ya ikuti aturan yang ada. Lakukan bagian kita. Oh, dari uang katanya bisa berbahaya, virus bisa. Ya udahlah, sekarang kita sudah bisa cashless, ya, cashless, nggak usah pakai duit-duitan. Saya perpuluhannya transfer, persembahan pakai QRish, cepet, gampang lah saudara, gampang banget. Apa Tuhan nggak tahu? Saudara kirim via bank, tahu. Yang penting Tuhan tahu, Pak Bos nggak tahu apa-apa. Kenapa? Karena kita urusan dengan Tuhan. Karena ketaatan kita dengan Tuhan. Saudara bisa lihat orang-orang yang berpikir benar, orang-orang yang bertindak benar karena hatinya benar. Jadi nggak perlu dipaksa-paksa. Jangan lupa ya persembahannya, jangan lupa persembahannya. Saudara lihat gereja-gereja yang ada di Immanuel Community, saya lihat laporan keuangannya cukup oke. Pada banyak gereja yang teriak, aduh, gimana nih, tidak ada ibadah nih, tidak ada persembahan yang masuk. Kita tidak pernah takut itu. Kenapa? Jemaat-jemaat Immanuel Community semuanya sebagian besar sudah dewasa. Jadi saudara perlu sikap hati yang benar. Sehingga saudara harus melakukan bagian kita, apa yang menjadi bagian kita. Kepada siapa? Kepada Tuhan, bukan kepada gereja. Nah saudara, yang terakhir, yang sangat hati-hati, yang perlu kita waspadai adalah Amsal 24 ayat yang ke-10. Amsal 24 ayat yang ke-10 berkata begini. Jika engkau tawar hati pada masa kesesatan, kecillah kekuatanmu. Sekali lagi saya bacakan itu saudara. Amsal 24 ayat yang 10. Jika engkau tawar hati pada masa
Inilah masa kesesakan. Terus bagaimana sikap hati kita? Sebagian dari mereka ada yang tawar hati, nyerah, wes lah mati baik, dan mati kan ketemu Tuhan Yesus. Saudara, kalau belum waktunya mati ya belum. Ya, kenapa Tuhan masih kasih tugas kita untuk melakukan apa-apa ngabaran Injil? Makanya tinggi hati jangan, tawar hati nggak boleh. Ya, ada orang yang ditanya piye, wis orang piye, wis karepnya Tuhan. Wih, hebat kalau karepnya Tuhan. Maksudnya piye? Gimana maksudnya karepnya Tuhan itu maunya Tuhan gimana? Aku sudah tidak bisa ngomong apa-apa, aku sudah tidak punya uang, aku sudah punya ini, tidak punya itu. Ya sudah, terserah Tuhan. Bukan begitu, Ustaz. Itu namanya tawar hati. Maka kalau kita tawar hati, kecillah kekuatan kita. Padahal kita mempunyai Tuhan yang maha besar, Tuhan yang maha esa, maha kuasa. Ini saatnya bagi kita yang sekarang sedang ada dalam proses kesesatan. Cari yang itu. Saudara, gereja kita di kemajelis, situasi kesesakan kayak gini, ya, keuangan yang masuk menurun. Apa yang dilakukan oleh majelis? Majelis mengeluarkan bantuan sosial bagi jemaat. Target kita itu 500 jemaat, saudara. Dari 5.000 jemaat itu, target kita memberikan 10% dari jemaat kita bantu. 500 orang saya siapkan karena saya bagian sosial. Tapi ternyata setelah didata hanya 375 orang, saudara, hebat. Tak sampai 10% jemaat kita yang mengalami kesalahan. Iya, saya bilang jemaat kita semua ada dalam penyertaan Tuhan. Jadi justru jangan takut. Karena takut itu dalam kesesatan, kecil kekuatan kita. Bangkit. Lihat Tuhan kita itu besar. Cara yang kita lakukan apa? Lakukan protokol kesehatan tadi. Kalau protokol kesehatan, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Protokol dalam Tuhan itu banyak berdoa, banyak baca firman, jaga hati, jaga sikap. Saya pastikan saudara akan ada dalam penyertaan Tuhan, dan tidak akan sampai dibiarkannya jatuh terjatuh. Kenapa? Dia melihat anak-anak yang dikasihinya. Dia tidak akan mungkin membiarkan kita. Saya melihat begitu banyak saksi-saksi yang sedang terjadi saat ini. Orang-orang yang benar-benar dalam Tuhan, setia dalam Tuhan. Termasuk hamba Tuhan saya tanya ini, adakah hamba Tuhan yang perlu dibantu lagi? Enggak, Pak, semua sudah. Tuhan cukupkan. Wih, keren loh. Karena ini majelis masih rencana lagi membantu 50 hamba Tuhan sampai 100 hamba Tuhan. Ternyata nyari sampai sekarang saya nggak susah. Kenapa? Hamba Tuhan di Semarang dan sekitarnya ini sudah diberkati Tuhan semua. Inilah tanda bahwa Tuhan kita itu tidak diam. Tuhan kita itu memperhatikan hidup setiap kita. Jadi jangan pernah takut. Hidup dalam krisis, jalani baik. Nempel sama Tuhan. Jalan serta Yesus, jalan sertanya, manis rasanya. Saudara, saat ini lagu yang kita nyanyikan itu jalan serta Yesus, kapan bisa kita nikmati indahnya? Sekarang. Bukan pada saat kita sedang ada di atas,
bisa merasakan betapa nikmatnya hidup bersama dengan Yesus. Rasakan dan nikmati perjalanan dalam krisis ini bersama dengan Tuhan. Amin. Mari kita nyanyikan sebuah lagu, Hatiku Percaya. Haleluya. Yuk kita pakai dulu yuk. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya saat tak melihat. Untuk itu Engkau sudah memberi kekuatan bagi setiap kami. Engkau sudah memberikan kami Tuhan apa yang harus kami lakukan untuk kami berjalan dalam krisis ini. Dan kami percaya Engkau senantiasa menyertai setiap kami. Karena Engkau lah Allah yang berkuasa. Biarlah Tuhan pagi hari ini kami yakin dan percaya jalan dalam kehidupan kami. Kami tidak akan pernah takut menghadapi hidup ini. Hanya satu hal yang kami perlu lakukan adalah kami menjaga sikap hidup kami dan sikap hati kami. Sehingga dengan demikian Tuhan, kami boleh menikmati berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapak, menyerahkan Tuhan setiap jemaat yang hadir, para pengurus yang hadir pada pagi hari. Demikian juga jemaat yang di rumah, yang beribadah di rumah. Engkau memberkati dengan berkat-berkat yang dari surga. Dan kami yakin dan percaya hari yang ke depan akan semakin lebih baik. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, setiap kita yang diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Mari kita bangkit berdiri, kita tutup ibadah pagi hari. Bapa yang baik, Engkau sungguh sempurna, dan karena itu kami sebagai anak-anak Bapa, kami
kami mau menuruti akan perintah Tuhan, yaitu membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Kegoncangan-kegoncangan yang terus terjadi akan kami semakin serius, semakin intim dengan Tuhan, sehingga kehidupan rohani kami tidak akan turun, tapi semakin semangat, semakin menempel Tuhan, semakin baca firman, semakin merenungkan firman, melakukan firman dalam hidup kami. Dan kami percaya pertolongan Tuhan dan perlindungan Tuhan itu ya dan amin. Karena itu pulanglah ke rumahmu masing-masing. Biarlah kau diberkati Tuhan secara keluarga, diberkati bisnismu, diberkati usaha, diberkati pekerjaan. Orang lain akan kesulitan, tapi anak-anak Tuhan tetap diberi keberkatan. Angkat tanganmu untuk menerima berkat. Biarlah kasih sayang Tuhan ada di dalam hidup kami. Diberkati Tuhan, dan kami setia, bahkan kasih sayang Kristus Tuhan Yesus selalu ada dalam hidup kami, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekali di dalam nama Tuhan Yesus